Hai guys, kembali di channel kita hari ini. Di sini kita akan membahas tentang Cisco Routing modul pertama ya guys. Oke, langsung ke pemahaman saja. Gak perlu perkenalan ya mungkin karena kalian mungkin sudah kenal saya, tapi kalau belum kenal, kenalin dulu, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Kimomo. Sudah tertulis dengan nama yang terpampang jelas di bawah Cisco Routing. Oke, langsung ke pengertian saya biar gak lama-lama ya teman-teman. Pengertian routing. Cisco routing adalah proses pengiriman dan pengaturan jalur paket data antar jaringan yang berbeda menggunakan perangkat keras atau sistem operasi dengan Cisco System. Proses ini memastikan data sampai ke alamat tujuan dengan aman dan efisiensi melalui router Cisco. Oke, selanjutnya yaitu fungsi routing, teman-teman. Maaf agak ini. Fungsi utama routing adalah menentukan jalur atau rute terbaik untuk meneruskan paket data dari satu jaringan komputer ke jaringan komputer lainnya. Proses ini memastikan data dari sumber bisa sampai ke alamat tujuan dengan benar, cepat, dan melalui jalur yang paling efisien. Seperti contohnya sih menurut saya hampir sama dengan pengiriman paket. Fungsi utama dari routing menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN dan internet, menemukan dan memilih jalur pengiriman data yang paling optimal, meneruskan paket data dari satu IP address ke IP address tujuan, mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi kemacetan atau tabrakan data dan jaringan. Routing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu routing statis atau status routing. Jalur pengiriman data diatur secara manual oleh admin jaringan, sangat aman dan hemat bandwidth, tetapi tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar. Untuk routing dinamis atau dinamis routing sebenarnya sama saja sih ya, cuma terbalik aja, biasa Inggris bahasa ya guys. Routing secara otomatis mencari dan memperbarui jalur terbaik menggunakan protokol khusus seperti RIP atau OSPF, lebih fleksibel namun membebani kinerja router. Kalau kalian ingin lebih memahami tentang RIP atau OSPF, kalian bisa searching di Google ataupun bertanya ke guru kalian ya teman-teman. Untuk routing default atau default routing mengirimkan semua paket data ke satu router gateway tertentu jika tidak ada rute spesifikasi yang ditemukan di dalam tabel routing. Oke, selanjutnya yaitu static routing. Untuk pembahasan yang pertama, routing static adalah metode di mana administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi jalur tetap pada router. Paket data mengikuti aturan persis ini untuk berpindah antara antar jaringan yang berbeda. Rute ini pernah berubah dengan sendiri kecuali administrator memperbaruinya secara manual atau antar muka keluar lokal mengalami gangguan. Oke, setelah kita langsung static routing, kita langsung ke topologinya ya teman-teman. Oke, ke topologi jaringannya teman-teman. Kita langsung masuk ke Cisco yang paling pertama, yaitu masuk ke Cisco ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, aduh salah, maaf guys. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum itu saya lihat background itu. Oke, kita masukkan dua router, yaitu routernya yang 2911 ya teman-teman. 2911 2 PC 2 ya teman-teman. Lalu kita sambungkan Nah, setelah kita sudah membuat ini dari dua router dan dua PC, kita langsung masuk ke router pertama ya teman-teman.
Maaf, sebelum kita masukkan router, kita harus masukkan IP terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke IP, kita siapkan dulu IP-nya ya teman-teman, agar mudah diingat dan tidak merugi. Saya sudah simpan, yaitu router pertama, yaitu nggak, bukan IP teman-teman, tapi alamatnya ya, apalah, lupa lagi gua. IP yang maaf, sebelum kita masukkan IP, kita simpan dulu IP-nya, simpan dulu IP-nya, jangan langsung masukkan IP ya teman-teman. Oke, untuk ini IP jalurnya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1/30. Itu yang pertama. Yang kedua 10.10.2/30. Nah, sekarang kita masukkan IP routernya ya teman-teman. Yang pertama itu 16.10.10.16.1/24. Oke, yang satu lagi untuk router kedua 1 betul. Oke, nice. Lalu kita siapkan juga IP untuk PC-nya teman-teman. Untuk IP PC-nya gak jauh beda sih, 172.168.10.2. Maaf, harusnya yang belah sini, nanti kita benerin. 162.14.10.2. Oh iya teman-teman, harus pakai /2. Belum, maaf, /nya lupa, guys, salah dong, 24. Oke, nice. Kita perbaiki dulu ini ke sini. Ini ke sini. Kita rapikan terlebih dahulu supaya mudah diingat. Nice. Nah, kita langsung masuk ke router pertama ya teman-teman. Kita ke CLI, ketik no, enter lagi, lalu kita masuk enable. Setelah enable, config T. Oke, sudah. Lalu interface G no /0/1. Apakah bisa? Ya, betul. Oke, langsung interface lagi. G enter. Lalu no shoot. Down. Oke, setelah ini kita enter lagi, lalu masukkan IP address-nya teman-teman, yaitu IP address-nya yang tadi, yang ini ya teman-teman, yang 10.10.10.10.10.1.
masukkan juga SM nya ya teman-teman, atau subnet max nya ya, 255.255.255.0, terus enter. Nah setelah ini interface G0/1. Nice. No shoot. Maaf. No shoot dong. Enter. Oke. Lalu lagi masukkan IP. Nah baru sekarang kita masukkan IP address untuk IP nya yang address gue sekali. Masukkan IP yang 172 itu teman-teman. 172.16.10.1. Masukin juga maaf teman, harusnya IP address 10.255.255.0. Nah setelah seperti ini kita masuk ke router yang kedua ya teman-teman, sama isinya ya teman-teman, seperti cara mengisinya sama, nggak jauh berbeda sih. Oke, kita percepat. Oke, nice. Space. Oke, masukin lagi IP address itu tadi kan 10.10.10.10.10.1, sekarang 10.10.10.2. Masukin juga SM nya 255.255.255. Gak jauh bedanya ya yang teman-teman, yang sama yang tadi 252. Oke, enter. Interface. Oke, terus no shoot. Oke, terus masukkan IP yang tadi, IP address. Jadi kan yang 172, sekarang yang 162. Karena ini untuk router yang kedua. 19.10.1. Maaf, harus pakai macet. 255.255.255.
kita masukkan do should do show map show IP route. Tulis do show show IP route nah keluar. Setelah itu kita masuk ke IP pertama ya teman-teman. Ini kan tadi IP kedua, kita masuk lagi ke IP yang pertama, klik enter lalu exit. Oke, setelah keluar kita tulis IP route spasi tanda tanya. Nah keluar kan teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan IP yang router kedua, yaitu yang 162 itu 162.168.10. Jangan lupa masukkan juga SM ya teman, 255.255.255. Terus lagi 10.10.10.2 enter. Oke, setelah itu IP route enter. Nah setelah seperti ini kita masuk lagi ke IP yang kedua. Kita exit dulu. Oke, nice. Lalu tulis IP route tanda tanya. Nah setelah itu masukkan lagi IP yang tadi. Ini kan dari router kedua, jadi masukinnya IP yang router pertama 172.16.10.0. Masukkan IP masukkan SM nya teman-teman. Aduh udah pusing ini saya teman-teman. Masih di luar jangkauan. Titik 10.10.10.1 enter. Oke, terus dong enter. Nah setelah ini tinggal kita masukkan IP yang buat PC. Oke, masuk ke IP ke PC pertama, IP konfigurasi, lalu masukkan IP nya 172 titik, aduh kebanyakan ya teman-teman, 172. Oke, setelah dari router kita masuk ke PC, kita masukkan IP yang ini ya teman-teman, IP 172.168.6.10.2 enter.
SM nya kita ganti 255. Oke, nice. Dan DG nya kita masukkan 172.16.0.1. Nice. Oke, kita yang sebelah lagi ke desktop IP 172 172. Ini untuk router jadinya PC kedua ya teman-teman. Untuk PC kedua itu 162.10.2. Ininya ganti jadi 255. DG nya juga kita ganti 162.18.10.1. Enter. Nah, sudah jadi teman-teman, beres. Oke, terima kasih untuk setelah menonton video kali ini.